لا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para jamaah dari Travel Amar Tour yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, yang sehingga pada detik kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa melanjutkan selalu amalan-amalan ibadah haji. Dan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa ya, sekarang ini kita sudah berada di penghujung dari amalan-amalan ibadah haji ya. Tinggal beberapa hal lagi yang perlu kita lakukan. Di antaranya adalah lempar jumrah terakhir ya, di hari terakhir ini, di hari terakhir tasyrik ini, yang insyaallah akan kita lanjutkan ya, untuk tawaf wada'nya sekaligus sa'inya. Kemudian insyaallah pada tanggal 15-nya kita akan menutup amalan kita, amalan haji kita ini dengan tawaf wada ya. Yang masya Allah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah saya katakan bahwa rangkaian ibadah haji yang kita lalui memang penuh dengan perjuangan, bahwa rangkaian ibadah haji yang kita jalani memang penuh dengan ujian ya. Step demi step ya, sedikit demi sedikit kita telah selesaikan bersama ya. Alhamdulillah ya, semua dari amalan-amalan ibadah haji tersebut ya, pada hari ini ya hampir kita selesaikan ya. Perjuangan kita, ujian kita di dalam menjalankan ibadah haji ini hampir kita selesaikan ya. Akan tetapi perlu diketahui para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasannya sebagai seorang muslim ya, ketika selesai melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika selesai melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah yang sangat agung ini, yaitu ibadah haji ya, ketika seorang muslim selesai melaksanakan ibadah haji, hendaknya dia introspeksi dan bermuhasabah ya, untuk berbenah terhadap diri sendiri.
secara umum, wabil khusus ibadah haji ini, hendaknya harus ada ditanamkan di dalam dirinya tersebut ada rasa kekhawatiran ternyata amalan yang dia kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada rasa percaya diri yang begitu besar diri kita dalam mengerjakan amalan ibadah yang kita kerjakan ini. Amalan ibadah haji yang kita kerjakan ini, ya, itu pasti diterima oleh Allah, itu pasti memasukkan diri kita ke dalam surga, tidak. Ya. Tapi harus ada rasa kekhawatiran. Kalau amalan ibadah kita ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita simak di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Mu'minun. Surat yang keberapa Al-Mu'minun? Ada yang tahu? Yang ke-23. Surat yang ke-23 ayat yang ke-60, ya. Boleh di browsing. Ayat yang ke-60 surat yang ke-23 Al-Mu'minun. Coba kita perhatikan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada mereka, ya, wa qulubuhum wajilah, ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman. Karena surat Al-Mu'minun adalah surat yang di awal-awalnya tersebut adalah mensifati tentang sifat-sifat orang yang beriman. Di antara orang yang beriman tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala adalah walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang Allah berikan karunia kepada mereka, wa qulubuhum wajilah, sementara di dalam hati-hati mereka tersebut ada ketakutan, annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka tersebut akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat yang mulia ini, surat Al-Mu'minun ayat 60. Ya. Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ayat yang mulia ini adalah mereka yang mengerjakan kemaksiatan kepada Allah sementara di dalam hatinya tersebut ada ketakutan? Apakah mereka yang mengerjakan maksiat? Apakah mereka yang berzina? Apakah mereka yang mengerjakan maksiat, berjudi, minum minuman keras, dan yang lainnya?" Kemudian apa yang dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La ya binta Siddiqah. Tidak wahai binti Siddiqah. Tidak wahai Aisyah. Bukan itu yang dimaksud dengan ayat ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang dimaksud dengan ayat ini adalah mereka yang mengerjakan salat, mereka yang berpuasa, ya, mereka yang mengerjakan zakat, menunaikan zakat, mereka yang menunaikan haji, mereka yang mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara di dalam hatinya tersebut, kata Rasulullah, ada ketakutan kalau ternyata amalan ibadah yang dia kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya sekali lagi, setelah selesai kita melaksanakan ibadah haji, harus kita tanamkan di dalam diri kita ini rasa kekhawatiran, ya. Kalau ternyata amalan ibadah kita ini itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan cara kita menanamkan rasa kekhawatiran tersebut? Adalah dengan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar ibadah yang kita kerjakan ini itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Agar amalan ibadah kita, ya, yang kita kerjakan, yang penuh dengan keletihan, kecapean, kesabaran, ujian yang luar biasa, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ketika Nabi Ibrahim
dan Nabi Ismail, ya, melakukan suatu ketaatan, melakukan suatu ibadah yang sangat agung di tanah yang agung, kemudian dilakukan oleh orang yang mulia, Nabi Ibrahim dan Ismail, ketika mereka mengerjakan suatu amalan yang agung, yaitu membangun Ka'bah, ya, yang Masya Allah manfaatnya telah kita rasakan sekarang ini. Ketika keduanya selesai, ya, membangun fondasi Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Surat Al-Baqarah ayat 127. Ya, ingatlah ketika Ibrahim, ya, selesai melaksanakan atau selesai membangun fondasi Ka'bah. Demikian juga Nabi Ismail ketika selesai membangun fondasi Ka'bah. Apa yang diucapkan oleh keduanya? Apakah mereka berdua merasa percaya diri pasti amalan ini diterima oleh Allah? Tidak. Tapi keduanya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan ibadah yang sangat agung yang mereka berdua kerjakan dengan mengucapkan apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan ibadah yang telah aku lakukan, yang telah kami kerjakan, karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hendaknya kita mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam, para jamaah, dan mencontoh Nabi Ismail alaihissalam, ya, ketika keduanya selesai mengerjakan ibadah yang agung, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan ibadahnya yang sangat agung tersebut. Kalau sekiranya keduanya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, masih ada kekhawatiran di dalam menjalankan ibadah yang sangat agung, yaitu membangun fondasi Ka'bah, ya, berdoa, masih tetap berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan yang sangat agung tersebut. Lalu bagaimana dengan kita? Bukankah kita ini lebih pantas untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar amalan ibadah haji kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya, ya, yang pertama yang harus kita perhatikan setelah selesai kita melaksanakan ibadah haji ini, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak berdoa, ya, terutama nanti terakhir kita di Jamarat, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna Rabbana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya, terimalah amalan ibadah yang telah kami kerjakan, karena sesungguhnya Engkau Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah kita ini ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan ibadah haji kita, ya, menjadikan rasa letih kita, rasa capek kita, ya, rasa kecapean yang luar biasa, ujian yang sangat luar biasa yang kita alami ini, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amalan ibadah haji kita ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita selesai melaksanakan ibadah haji ini, ya, hendaknya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena kenapa? Karena disadari atau tidak disadari, ya, diakui atau tidak diakui, amalan ibadah haji kita ini penuh dengan kekurangan. Betul atau tidak? Ibadah haji kita ini disadari atau tidak disadari, itu masih jauh dari kesempurnaan, ya. Masih banyak kita ini mengeluh, masih banyak kita ini tidak jauh dari rasa kesempurnaan, jauh dari yang namanya kesempurnaan, masih banyak kekurangan dari amalan ibadah haji yang kita kerjakan. Maka hendaknya kita tambal, ya, kekurangan ibadah haji yang kita kerjakan. Meskipun kita ini mengerjakan dengan penuh keletihan, penuh kecapean yang luar biasa, tapi harus kita akui bahwasanya ibadah haji yang kita kerjakan masih penuh dengan kekurangan, ya. Hendaknya kita tambal kekurangan tersebut dengan kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya setelah kita sholat wajib, ya, kita disyariatkan untuk apa? Membaca apa? Istighfar. Beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ini menunjukkan bahwasannya amalan yang kita kerjakan ini adalah merupakan amalan yang penuh dengan kekurangan, jauh dari kesempurnaan. Dan hendaknya sebagai seorang hamba ketika mengerjakan suatu amalan ibadah, ya, hendaknya dia harus mengakui bahwasanya ibadah yang dikerjakan ini penuh dengan kekurangan. Makanya kita disyariatkan untuk banyak-banyak beristighfar, dan beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata kita ini selesai mengerjakan maksiat saja kita beristighfar memohon ampun kepada Allah. Akan tetapi kata para ulama, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Meskipun kita selesai mengerjakan ibadah, mengerjakan amalan, tetap kita diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diakui atau tidak diakui, ya, kita ini mengerjakan suatu amalan ibadah penuh dengan kekurangan. Hendaknya kita tambah kekurangan tersebut dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga, masih tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari berapa kali? 100 disebutkan dalam riwayat. Dalam riwayat yang lain bahkan 70. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruhu 100 marrah fil yaumi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai manusia sekalian, beristighfarlah kepada Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya aku saja itu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 100 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan 70 kali. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kalau beliau itu salat malam disebutkan dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kakinya itu bengkak-bengkak. Ya. Bahkan sampai-sampai dikatakan oleh Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah engkau dosa-dosanya telah diampuni baik yang lalu maupun yang akan datang? Engkau dijamin kepada Allah Subhanahu wa taala surga. Ya, tidak mungkin engkau ini mengerjakan suatu dosa yang bisa memasukkan ke dalam neraka. Engkau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Lalu kenapa engkau melakukan seperti ini ya Rasulullah, kata Aisyah, sampai engkau salat bengkak kakinya?
Kemudian apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah boleh aku ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau Rasulullah SAW yang ibadahnya seperti itu saja, yang kita tidak mungkin melakukannya seperti itu, salat malam sampai bengkak-bengkak, ya, nggak mungkin. Mungkin kalau jalan dari sini ke Jamarat mungkin ya masih bisa, ya. Nah, bengkak-bengkak ya kakinya, Pak, ya. Kalau Rasulullah SAW seperti itu saja, masih beristighfar kepada Allah, masih memohon ampun kepada Allah, ya, masih mengakui kalau dirinya tersebut beribadah jauh dari kesempurnaan, padahal beliau adalah manusia yang sempurna dalam menjalankan ibadah, masih tetap beristighfar kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita ketika kita selesai menyelesaikan ibadah yang sangat agung ini? Lalu bagaimana dengan kita yang amalan ibadah kita jauh dari Rasulullah SAW? Bukankah kita ini lebih pantas untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena amalan ibadah kita sekali lagi disadari atau tidak disadari, diakui atau tidak diakui, itu masih banyak kekurangan, masih jauh dari kesempurnaan. Diakui atau tidak diakui, ya, ketika kita menjalankan ibadah haji meskipun penuh dengan kecapean, penuh dengan keletihan, ya, masih di antara kita ini yang fokus memikirkan dunia saja, tidak fokus terhadap ibadah, masih mengeluh, masih jauh dari kekurangan. Dan hendaknya kita tambal kekurangan yang ada pada diri kita dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah haji kita ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kita ini termasuk orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan keletihan kita, ya, kecapean kita, ya, rasa latih, rasa capek yang luar biasa yang kita alami ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan, ya, berupa surga sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Al-hajju al-mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ini semua, ya, hanya semata-mata ingin meraih yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua amalan ibadah kita ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah haji kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan haji mabrur nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita tutup. Cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dari kajian ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan saleh yang kita kerjakan. Semoga amalan-amalan ibadah haji ini bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.